Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Putri Kusuma dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi. Hari ini aku mau ngejelasin terkait mata kuliah manajemen bencana, yaitu apa saja kebutuhan yang dibutuhkan pada saat terjadinya gempa bumi. Yuk, simak. Nah teman-teman, ini dia materi terkait tentang kebutuhan apa saja yang dibutuhkan pada saat gempa bumi. Sebelum itu kita juga harus tahu, apa itu gempa bumi? BNPB sendiri mengatakan bahwa gempa bumi itu adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Lalu, kita juga harus tahu wilayah Indonesia yang rawan gempa bumi. Yang pertama, sepanjang pantai barat Sumatera dan pantai selatan Jawa. Yang kedua, daerah sebelah barat Pulau Sumatera dan sebelah selatan Pulau Jawa. Yang ketiga, daerah Kepulauan Nusa Tenggara dan Pulau Bali. Yang keempat, Pulau Sulawesi dan Maluku. Yang kelima, Irian bagian utara. Nah, ini dia kebutuhan saat terjadi gempa bumi. Menurut BNPB sendiri, kebutuhan mendesak saat terjadi gempa bumi adalah yang pertama, tenaga medis untuk mengevakuasi para korban gempa bumi. Lalu rumah sakit, tenda, lapangan, air minum, obat-obatan, terpal, selimut, water tank, kantong mayat, kain kafan, BBM seperti solar dan premium, lalu tempat pengungsian. Lalu kebutuhan lain yang dibutuhkan adalah yang pertama makanan instan, karena tidak memungkinkan bagi para korban untuk memasak masakan yang dimasak. Maka para korban hanya bisa memakan masakan yang instan, seperti mie instan, mie cup, roti, dan sebagainya. Lalu alat penerangan, genset, dapur umum, pakaian sekolah anak, sarung, perlengkapan sholat, pampers bayi, baju sekolah maupun baju dewasa, alat-alat mandi, sendal, sepatu, makanan bayi, serta obat-obatan generik. Lalu, sebelum terjadinya gempa bumi, kita harus tahu sebelum terjadi gempa bumi itu kita harus ngapain. Nah, salah satunya yaitu kita harus tahu dulu apa saja perabotan-perabotan rumah yang harus ditempel di dinding, seperti gambar di sebelah ini. Kita juga harus belajar menggunakan alat pemadaman kebakaran. Lalu kita harus sedia kotak P3K, lalu kita harus sedia senter, lampu, dan sebagainya. Lalu kita juga harus selalu mematikan air, gas, dan listrik apabila tidak sedang digunakan. Lalu, yang dilakukan saat gempa bumi terjadi. Kalau kita dalam ruangan, kita harus berlindung di bawah meja yang kokoh. Lalu, cari tempat yang paling aman dari rentuhan dan goncangan. Jika memungkinkan, larilah keluar. Jika kita di luar, kita harus menghindari dari bangunan yang ada di sekitar kita, seperti gedung, tiang listrik, maupun pohon. Lalu perhatikan tempat juga kita berpijak. Kita harus menghindar apabila terjadi retakan di tanah. Lalu, jika kita berada dalam kendaraan, keluar, menjauh dari mobil atau motor, hindari jika terjadi pergeseran atau kebakaran. Lalu jika kita berada di pantai atau di sekitar laut, kita harus jauhi pantai atau laut tersebut untuk menghindari bahaya tsunami. Lalu jika kita berada di daerah pegunungan, jauhi daerah tersebut. Jauhi daerah yang memungkinkan untuk terjadinya longsor. BNPB sendiri memiliki kebijakan strategis dalam penanggulangan bencana. Yang pertama, yaitu mempercepat pembangunan sistem peringatan dini nasional untuk bencana alam. Yang kedua, meningkatkan kapasitas masyarakat melalui program pembentukan desa tangguh bencana. Yang ketiga, membangun sistem logistis kebencanaan nasional di 6 wilayah pulau beserta kelengkapan sarana transportasinya. Yang keempat, meningkatkan ketersediaan logistik dan peralatan kebencanaan daerah. Yang kelima, meningkatkan jumlah kajian risiko bencana. Yang keenam, meningkatkan kesiapan sumber daya nasional dalam menghadapi kejadian keadaan darurat bencana melalui pendidikan dan pelatihan. Yang ketujuh, percepatan pemulihan pasca bencana. Yang kedelapan, mengkoordinasikan upaya-upaya khusus untuk mengurangi dampak bencana hidrometeorologi. Dari yang aku sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum.